Kalau engkau dalam hidup ini bisa menyembah Allah, dalam hidup ini, sementara engkau yakin engkau seolah sedang melihat Allah, maka engkau sedang ada di puncak ihsan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Minimal jika engkau belum sampai ke level itu, engkau hidup menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia ini, sementara engkau merasa sangat yakin Allah sedang terus melihat kepadamu. Hai Muhammad, kapan kiamat akan terjadi? Kemana-mana engkau cerita kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat, sehingga semua kami yakin kiamat itu seolah akan terjadi di zaman kami. Nabi berkata, minta maaf, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Untuk pertanyaan yang satu ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Lalu dia bertanya lagi, akhbirni an amaratiha. Awas, jawaban Nabi mengatakan saya tidak tahu. Ini adalah akidah kita semua, akidah ahlus sunnah wal jamaah sampai hari kiamat, bahwa tidak ada selain Allah di langit dan di bumi seorang pun makhluk yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Jadi ramalan-ramalan kiamat, penyebutan tahun kiamat dan sejenisnya wajib ditolak mentah-mentah. Kalau ada yang ngaku tahu kiamat akan terjadi tahun berapa, bulan berapa, maka ini orang wajib didustakan. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد, Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bi ni'matillah tatimmus salihah. Lalu kita bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, seluruhnya adalah hamba-hamba Allah yang mulia dan istimewa di dalam masjid ini. Ada alim ulama kita, Masya Allah. Ada Bapak Camat kita, Masya Allah. Ada dan Ramil kita, Masya Allah. Dan pasti banyak wali-wali Allah di dalam masjid ini. Hanya saja kita tidak tahu siapa-siapa saja mereka. Seluruh rasa hormat dan mulia cinta kita kepada seluruhnya. Akramakumullahu jami'an. Ibarat Allah yang kami muliakan, seluruh sahabat dalam hidup mereka sudah final keyakinan mereka bahwa Rasulullah diutus, tidak lama lagi kiamat pasti akan terjadi. Hanya mereka tidak tahu tahun berapa lama jaraknya dari Nabi. Tapi yang pasti mereka yakin bahwa Nabi Muhammad adalah ambang atau batas daripada permulaan akan hancurnya alam semesta.
Itu gambaran Nabi. Begini kata Nabi, bu'istu ana wa sa'atu kahataini. Aku ini diutus, kiamat terjadi hanya seperti ini jaraknya. Fa asyara bis sababah wal wusta. Nabi menunjukkan ke arah langit, telunjuk dengan jari tengahnya. Lalu kata para sahabat, Nabi buat jarak sedikit. Gaya bahasa dan isyarat tubuh Nabi ini memberikan kesimpulan dalam keyakinan para sahabat bahwa dekat sekali kiamat akan terjadi jika demikian. Yang kedua, Nabi bersabda SAW, saat aku ini diutus, malaikat Jibril membisikkan sesuatu kepadaku bahwa malaikat Israfil. Siapa malaikat Israfil? Malaikat yang bertugas meniup sangkakala kiamat. Saat aku ini diutus sebagai Nabi dan Rasul di usia beliau 40 tahun, malaikat Jibril membisikkan kepadaku bahwa malaikat Israfil sudah mulai memasukkan pangkal trompet sangkakala ke dalam mulutnya. Kemudian mata malaikat Israfil melirik tiap sebentar ke arah Arash, menunggu aba-aba kapan trompet ini ditiup. Maka ini juga bahasa yang sangat kuat dari Nabi Muhammad SAW, bahwa betapa dekatnya waktu antara mereka dengan kiamat. Ditambah lagi Nabi mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda, redaksi yang berbeda-beda. Penekanannya adalah merekalah yang dimaksud dengan akhir zaman. Dampaknya sangat positif bagi kehidupan para sahabat. Akhirnya seluruh para sahabat total mereka dalam memainkan hidup sebaik-baiknya menjadi manusia terbaik. Seluruh mereka bermanfaat. Seluruh mereka menjadi manusia yang hebat. Seluruh manusia di antara para sahabat menjadi manusia-manusia yang total di dalam beramal, berjuang, beribadah, berinfak, bersedekah, dan seterusnya. Ini dampak daripada energi keyakinan tentang akhir zaman. Sehingga memang benar, hanya dalam waktu sebentar saja Islam begitu cepat melejit di zaman Rasul dan zaman para sahabat. Saya berharap ketika saya menyampaikan pesan materi-materi ini, yang didapatkan, yang terjadi hendaknya adalah terserapnya oleh kita energi, keyakinan yang menimbulkan kekuatan total dari diri kita dalam menyikapi dan menjalani hidup yang ke depan itu dengan lebih maksimal. Seperti para sahabat. Dan itu insya Allah Ta'ala banyak yang sudah terbukti dan terjadi. Yang mendengarkan materi ini sungguh-sungguh, kebanyakan mereka setelah itu menjadi manusia yang lebih maksimal, menjadi orang yang lebih soleh, menjadi orang yang lebih taat insya Allah Ta'ala. Ibarat Allah yang kami muliakan, seluruh sahabat akhirnya melakukan suatu upaya demi memelihara keyakinan tersebut, yaitu mereka mencocok-cocokkan pemandangan dan fenomena yang nampak di permukaan dengan hadis tanda-tanda akhir zaman. Dan itu sudah kerjaannya para sahabat. Contoh, tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon. Tanda besar kiamat yang kedua adalah Dajjal. Tanda besar kiamat yang ketiga adalah Isa alaihissalam, Allah turunkan dan membunuh Dajjal. Tanda besar kiamat yang keempat, Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat, dan seterusnya. Lihat, tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang jayid dari Ibnu Jarir, muridnya bercerita, yaitu Ibnu Abi Mulaikah, guruku, yakni Abdullah ibnu Abbas, berkata tadi, semalaman saya tidak bisa tidur. Kami bertanya kepada beliau, kenapa wahai Tuan Guru? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, karena sahabat-sahabat kami berkata, malam tadi mereka telah melihat meteor sedang melesat mendekati dan menuju ke arah bumi. Berarti besok dukhon star dimulai. Dukhon adalah kabut debu yang teramat sangat tebal, hitam, membungkus bumi. Bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Jadi penyebab dukhon tersebut adalah hantaman meteor. Nah, para sahabat kami malam tadi melihat meteor melesat mendekati arah ke bumi. Berarti besok dukhon dimulai. Semalaman saya tidak bisa tidur. Saya berzikir, berdoa, memohon keselamatan dan perlindungan kepada Allah, meminta ampun. Itu terjadi. Ini salah satu di antara kebiasaan para sahabat
Di mana saking yakinnya mereka bahwa mereka lah yang dimaksud dengan akhir zaman, lalu mereka melakukan pencocok-cocokan antara hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan. Kenapa ini perlu saya sebutkan, Pak? Karena ada penyampaian begini, Ustadz Zulkifli Muhammad itu terlalu berani mencocok-cocokkan hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan. Maka jawaban saya adalah memang harusnya begitu. Bukankah para sahabat sudah mencontohkan demikian? Supaya terawat dan terjaga selalu semangat meyakini bahwa kitalah yang dimaksud dengan akhir zaman. Gitu. Kalau nggak boleh, seandainya itu dianggap sesat, maka para sahabat sesatlah. Berarti para sahabat sesat karena sahabat yang melakukan hal yang demikian. Contoh yang kedua, di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang lelaki yang nggak pernah mau gabung dengan para sahabat, apalagi mendekat kepada Nabi, paling anti dia. Laki-laki ini namanya adalah Ibnu Sayyad. Posturnya, bentuknya mirip dengan Dajjal, dan dia memiliki kemampuan yang orang biasa tidak punya. Laki-laki ini anti betul mendekati para sahabat, apalagi Nabi Muhammad. Selalu mengintai-intai dan melihat-lihat dari jauh. Satu ketika Rasulullah dengan Umar bin Khattab sedang di luar, selagi ngobrol-ngobrol, dari arah kebun kurma nampak Ibnu Sayyid ini sedang mengintai-intai, Pak. Dari batang kurma ke batang kurma yang lain, dia melesat dengan kecepatan yang manusia biasa nggak ada yang punya kecepatan itu. Sep, 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 sep. Begitu cepatnya. Umar segera menghunus pedangnya dan dia minta izin pada Rasulullah. Ya Rasul, izinkan saya. Kata Rasul, mau ngapain? Saya mau bunuh itu. Dia adalah Dajjal. Saya yakin ya Rasul, dia adalah Dajjal. Maka apa kata Nabi? Hai Umar, jika itu benar-benar adalah Dajjal, bukan kamu orang yang sanggup melawannya. Dia bukan lawan kamu. Dia bukan tandingan kamu. Dan kalau dia bukan Dajjal, apa guna bagi kamu membunuh orang? Coba lihat bahasa Nabi, digantung bahasanya ya. Kalau Nabi mau, simpel saja. Hai Umar, ente mah terlalu semangat. Dajjal itu ntar akhir zaman, hai Umar. Itu bukan Dajjal. Apa salahnya Nabi ngomong kayak gitu kan? Tapi bahasa Nabi dibuat gantung. Kalau itu Dajjal, kamu bukan lawannya. Kamu kagak ada apa-apanya Umar. Dan kalau dia bukan Dajjal, lalu kamu bunuh dia, apa guna bagi kamu bunuh orang sembarangan? Gitu. Coba kaum muslimin, ternyata ketika Rasulullah meninggal dunia, digantikan kekhalifahan oleh pemerintahan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal dunia, Umar yang menjadi khalifah. Menjelang Umar meninggal dunia, setelah dia ditusuk 9 kali tusukan yang itu menjadikan kematiannya, Umar masih berkata, demi Allah, saya yakin betul Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Coba lihat, ternyata keyakinan itu tetap dipelihara oleh Umar, bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ternyata Umar bin Khattab enggak sendirian dalam keyakinan itu. Safiyah juga sangat yakin radhiyallahu anha bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Aisyah radhiyallahu anha juga sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Anas bin Malik, Abu Dzar Al-Ghifari, Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat Nabi tidak sedikit yang yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Padahal Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Artinya sekali lagi apa? Bahwa boleh, sah, benar jika kita melakukan pencocok-cocokan antara hadis-hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan. Sebab ini sudah dibuat oleh para sahabat. Kalau ada yang mengatakan perbuatan itu salah, kan ada judul kanter terhadap saya, Ustadz titik-titik meluruskan penyimpangan akidah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Wah, saya dengerin baik-baik. Ustadz yang meluruskan itu adalah Ustadz Firanda ya. Saya dengarkan baik dari A sampai Z. Biasa aja, normal, masih dalam batas-batas ilmiah yang bisa didengar. Saya dengar, ulang balik dengar. Seluruhnya enggak pernah sekalipun Ustadz Firanda menyebut nama saya. Satu, yang kedua, tidak ada bahasa-bahasanya yang kasar, tetapi pembuat judul provokator. Ustadz Firanda meluruskan penyimpangan akidah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali.
Macam apa aja. Termasuk yang dibicarakan di situ adalah sapaan atau teguran jangan dicocok-cocokkan. Dan itu saya kanter dengan lembut juga. 45 menit Pak. Di Uzma Media TV Channel saya berikan kanternya. Bahwa ini adalah amalan para sahabat seperti yang barusan saya terangkan. Baiklah kaum muslimin yang kami muliakan. Ternyata berjalan ribuan tahun. Setelah para sahabat meninggal, kekhilafahan berganti dengan fase berikutnya. Lalu berganti dengan fase berikutnya. 1400 tahun sekarang. Ternyata belum kiamat-kiamat juga. Kan gitu kan? Maka, Masya Allah, ternyata di zaman ini, hadis-hadis tentang akhir zaman yang diceritakan Rasulullah saling berlomba memaksakan diri, ibaratnya menampakkan diri untuk memberitahu kepada orang banyak, inilah akhir zaman. Saya akan buktikan nanti insya Allah ta'ala. Dan ini sesuatu yang sulit untuk kita bantah Pak. Di zaman sahabat nggak ada. Adanya semua di zaman kita. Dan itu saling berpacu berlomba-lomba menampakkan diri. Seharusnya semangat meyakini akhir zaman itu harusnya adalah kita. Lalu total dalam beramal, total dalam beribadah, total dalam hidup lebih soleh. Harusnya kita. Karena tanda-tanda itu nyata nampak di zaman kita semuanya. Saya contohkan pertama. Hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julus indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang enak ngobrol-ngobrol ngelilingi Rasulullah, idz tala'a alaina rajul syadidu sawadi sya'r, syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba saja muncul ke tengah-tengah kami seorang lelaki yang asing. Sangat hitam, rapi dan tersisir rambutnya. Sangat putih jubahnya. La yura alaihi athar safar. Enggak nampak bahwa dia baru saja habis menempuh perjalanan jauh. Dulu kan enggak ada mobil Pak, enggak ada pesawat. Harusnya kalau bekas tanda safar, mukanya kusam, rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh dan seterusnya. Ini enggak nampak bersih kayak orang baru keluar dari salon. Rapi banget. La ya'rifuhu minna ahad. Tidak seorang pun di antara kami kenal dengan laki-laki itu. Sangat pede betul gayanya, langsung duduk tepat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk di tepat di depan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kedua lututnya dia adu dengan kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, langsung to the point. Enggak pakai babi bu Pak. Enggak pakai introduce, my name is, enggak perlu. Dia langsung saja ngomong, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, Islam itu apaan sih? Maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah Nabi menjawab begitu, apa kata laki-laki ini? Sadaqtah, bagus, jawaban engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh, kata Umar. Heran kami dengan orang ini. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia yang membenarkan jawaban Nabi. Siapalah nih orang sebenarnya? Lalu dia bertanya lagi, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Sekali lagi setelah Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6, laki-laki ini berkata, sadaqta, bagus, jawaban yang ini juga tepat. Lalu dia bertanya tentang ihsan. Nabi menjawab, ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau di dalam hidup ini menyembah Allah, sementara engkau merasa langsung sedang melihat Allah. Tukang Pak kalau lagi kerja membangun, tukang bangunan lagi kerja, ada bos majikan yang rumahnya sedang dibangun di situ. Si tukang melihat bahwa bosnya sedang perhatikan.
Dan dia juga bisa melihat si bosnya. Kira-kira menurut bapak ibu, maksimal nggak si tukang memperlihatkan kerjaan yang terbaik? Maksimal. Itu disebut dengan ihsan. Kalau engkau dalam hidup ini bisa menyembah Allah, dalam hidup ini, sementara engkau yakin engkau seolah sedang melihat Allah, maka engkau sedang ada di puncak ihsan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Minimal jika engkau belum sampai ke level itu, engkau hidup menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia ini, sementara engkau merasa sangat yakin Allah sedang terus melihat kepadamu. Ini level ihsan yang standar. Setelah menjawab demikian, laki-laki ini bertanya, mata sa'ah, hai Muhammad, kapan kiamat akan terjadi? Kemana-mana engkau cerita kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat, sehingga semua kami yakin kiamat itu seolah akan terjadi di zaman kami. Tahun berapa sih? Bulan berapa? Tolong, exactly-nya itu kapan? Nabi berkata, minta maaf. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Untuk pertanyaan yang satu ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Panjenengan mungkin lebih tahu kapan, tapi saya nggak tahu. Oh, mulai para sahabat paham, memang ini bukan orang biasa. Lalu dia bertanya lagi, akhbirni an amaratiha. Awas, jawaban Nabi mengatakan saya tidak tahu. Ini adalah akidah kita semua, akidah ahlus sunnah wal jamaah sampai hari kiamat, bahwa tidak ada selain Allah di langit dan di bumi seorang pun makhluk yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Jadi ramalan-ramalan kiamat, penyebutan tahun kiamat dan sejenisnya wajib ditolak mentah-mentah. Kalau ada yang ngaku-ngaku tahu kiamat akan terjadi tahun berapa, bulan berapa, maka ini orang wajib didustakan, walaupun jenggotnya dari sini sampai ke Mekah panjangnya. Wajib didustakan. Karena Allah sudah kunci. Ila rabbika muntahaha. Hanya Allah yang tahu kapan pastinya kiamat. Oke, setelah Nabi menjawab demikian, saya nggak tahu, mungkin kamu lebih tahu daripada saya. Maka laki-laki itu bertanya, akhbirni an amaratiha. Kalau ciri-cirinya ente tahu nggak, hai Muhammad? Kata laki-laki yang bertanya, kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini, kata Nabi. Ini memang saya spesialisnya. Sini dengerin baik-baik ya. Saya bocorkan sedikit aja, kata Nabi. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Setelah Nabi menjawab demikian, laki-laki tersebut puas, lalu dia pergi. Baru aja jalan, dicolek oleh Rasulullah Umar dekatnya. Umar, ente tahu tuh orang siapa? Kagak ya Rasul. Umar, tangkap, bawa dia ke sini. Giliran kita yang tanya tuh orang siapa? Siap ya Rasul. Maka segera Umar dengan langkahnya yang sigap. Dalam sejarah kan langkah kaki Umar bin Khattab itu Pak, hampir 2 kali langkahnya para sahabat yang lain. Karena dia tinggi besar. Umar bin Khattab itu terkenal di Jazirah Arab jagoan gulat, jagoan tinju, jagoan kelahi. Lawan gulat kalau tahu lawannya adalah Umar, langsung kencing di tempat. Nah Umar ini, kata para sahabat dalam sejarah, kalau dia naik ke atas seekor kuda perang yang sudah dewasa, bukan kuda poni, kedua kaki Umar tidak diletakkan di atas tirap, di atas besi tempat meletakkan kaki, nggak usah diletakkan, maka kudanya jalan. Kedua ujung kaki Umar bin Khattab ini bisa membuat 2 garis di jalan. Ini menandakan tinggi besar Umar bin Khattab. Nah dengan langkah yang sigap dan cepat, dia tinggi besar tapi lincah Pak, sigap, menyusul keluar. Udah nggak ada. Nah luar itu Masjid Nabawi kan masih banyak gurun sahara yang luas. Rumah masih jarang-jarang, nggak kayak kita Pak, banyak lorong-lorong tikus. Baru keluar rumah begitu padatnya kan, hilang orang wajar. Kalau ini enggak. Kemudian Umar sudah nggak dapat lagi datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, he's gone. Nah, ini ya Rasulullah udah pergi, udah hilang, nggak tahu tuh kemana. Kata Rasul, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Emang dia sengaja Allah suruh datang kemari untuk mengajarkan kalian semua isi agama ini. Maka dengan ini kita tahu sudah isi agama ini ada 4. Islam, dan ini yang berhubungan dengan masalah fikih
itu Islam. Iman, dan ini yang berhubungan dengan masalah akidah, tauhid, syirik, khurafat dan sebagainya. Dan ihsan, ini yang berhubungan dengan tazkiyatun nafas, ini yang berhubungan dengan tasawuf dan sebagainya. Dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Ini penstimulus. Ini adalah pemicu supaya kita lebih maksimal dengan yang tiga ini. Karena kalau kita ada di akhir zaman, maka yang tiga-tiga ini akan semangat kita. Kalau fikih akan lebih hati-hati. Kalau tauhid, kita akan kencangkan tauhid dan akidah kita. Kalau masalah ihsan, kita ingin jadi manusia yang terbaik. Gitu Pak. Jawaban Nabi tadi mari kita terjemahkan. Ketika ditanya tentang tanda-tanda kiamat, terjemahannya begini. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat adalah apabila engkau hidup nanti menemukan satu zaman. Orang-orang yang hidup di zaman itu, sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, mereka hanya sebatas penggembala ternak. Saking miskinnya, mereka tidak beralas kaki, sendal pun nggak kebeli. Mereka bertelanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam pesan ini, jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis riwayat siapa tadi Pak? Hadis riwayat Imam Muslim. Mari kita dengarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Abbas, "Ya Rasul, siapakah sebenarnya yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi." Jika zaman itu sudah terjadi, sudah ada, maka tanda kiamat dengan waktu itu sudah sangat dekat. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Nah sekarang mari kita lihat hadis jawaban Nabi ini dengan fakta yang ada. Arab dulu sebelum minyak bumi ditemukan, namanya masih satu Pak, namanya Jazirah Arabiyah, Jazirah Arab. Ya, saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, dulu sebelum minyak bumi ditemukan Jazirah Arab, negerinya kaya raya apa miskin? Sepakat? Ya. Gersang, tandus gurun Sahara yang luas, panas. Apa yang bisa diharapkan dari negeri macam itu? Tapi coba perhatikan, setelah minyak bumi ditemukan di Jazirah Arab, Arab langsung berubah menjadi negeri yang kaya raya. Kaya raya. Enggak kaya raya itu remeh Pak, tapi pakai tasydid. Menjadi negeri-negeri petrodolar. Lalu mereka akhirnya mendirikan negara sendiri-sendiri menjadi 7 negara. Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, Oman, Yaman. Ya, dan lihat apa yang masing-masing negara ini buat di kota-kota mereka. Terjadi perlombaan dalam membangun pembangunan yang hebat dengan gedung-gedung tinggi. Nggak usah jauh-jauh Pak, lihat Mekah aja langsung. Bagaimana dengan kondisi Mekah sekarang ini? Kerajaan Arab Saudi telah membangun dan masih terus membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit di sekitar Masjidil Haram, betul tidak? Sehingga bukit-bukit saja Pak menjadi minder dibandingkan bukit-bukit yang ada itu. Ka'bah kayak tahi lalat kecil di depan Grand Zamzam. Luar biasa. 2022 direncanakan pembangunan sekitar Mekah menjadi pembangunan termahal dan termewah di seluruh dunia. Coba perhatikan Madinah Al-Munawwarah,
Masjid Nabawi kayak mau tenggelam, dikelilingi oleh hotel-hotel tinggi-tinggi besar-besar bintang 5. Lihat Riyadh saat Pangeran Salman dulu diangkat menjadi gubernur oleh Raja Abdullah. Semasa Raja Abdullah masih hidup, Riyadh langsung disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa oleh Pangeran Salman. Dan lihat Jeddah. Dulu bebatuan itu Pak, negeri gersang, bebatuan panas. Tapi Jeddah disulap menjadi kota perdagangan dan persimpangan Timur Tengah. Lihat kota negara sebelahnya, Kuwait. Kuwait hari ini telah mengalahkan seluruh kota-kota yang ada di Eropa pada hari ini Pak. Kemajuan pembangunan kota di Kuwait dengan gedung-gedung tinggi yang mewah-mewah. Lihat negeri sebelahnya, Doha. Doha ibu kota Qatar. Kemarin waktu saya diundang ke sana oleh komunitas kaum muslimin di sana atas inisiatif Bapak Duta Besar kita. 10 hari Pak saya di sana. Saya kaget, nggak nyangka, dan betul-betul yang digambarkan Nabi SAW sedang di depan mata saya. Akhirnya saya pun selfie-selfian, dan saya pun ambil video. Saya ngobrol, ngomong, memberikan persaksian dan pembuktian. Yang ada di belakang saya adalah gedung-gedung tinggi yang hebat, mewah-mewah di Doha. Dan pembangunan di Doha di seluruh penjuru sedang marak-maraknya Pak. Walaupun di embargo masih terus membangun. Rencananya 2022 Doha dan Qatar menjadi negeri terindah. Rencananya juga begitu. Ternyata Doha harus ngaku kalah oleh kota negara sebelahnya. Abu Dhabi, lambang kemewahan, lambang kemajuan, lambang impian, kota mimpi, negara mimpi, segala bentuk kecanggihan ada di Dubai, di Abu Dhabi. Masya Allah Pak, glamor dunia lengkap di sana. Nggak ada apa-apanya Bali Pak, lewat di segi glamor. Ternyata Abu Dhabi harus mengalah dibandingkan dengan Dubai. Dubai masih memegang rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia hari ini, ternyata ada di Dubai. Bukan di Jepang, bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong. Kemarin waktu kami ada di Hong Kong, saya lihat hebat-hebat pembangunan di Hong Kong. Tapi memang Hong Kong, Tokyo, Jepang, ya, Sydney, Melbourne, Paris, atau apa saja, sebutkan silakan kota-kota besar dunia, semuanya lewat Pak oleh Dubai. Gedung tertinggi nomor 1 di dunia masih dipegang oleh Dubai, namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter. Sudah selesai perlombaan ini? Belum. Sekarang di tepi Laut Merah di Jeddah oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, yaitu Pangeran Al-Walid bin Talal. Sedang berlangsung pembangunan gedung yang direncanakan akan mengalahkan rekor gedung yang ada di Dubai. Kalau di Dubai ketinggiannya 828 meter, yang di Jeddah ini, kemarin pulang haji Pak, saya sempat selfie-selfie dan foto-foto juga di sana. Nah, gedung yang ada di Jeddah yang sedang dibangun ini namanya Kingdom Tower. Ketinggiannya direncanakan awalnya 1,4 kilometer. Tapi akhirnya diputuskan 1,2 kilometer saja. Dan itu menghabiskan dana lebih di atas angka 120 triliun rupiah. Pernah lihat uang sebanyak itu? Belum kan? Sama Pak. Nolnya entah berapa, saya juga belum pernah hitung. Gedung ini direncanakan 2020 selesai. Awalnya 2018. Nggak tahu ini, dengan ditangkapnya Pangeran Al-Walid bin Talal oleh Muhammad bin Salman ini, apakah pembangunan berlanjut atau bagaimana? Allah alam. Tapi Kuwait baru-baru ini mengumumkan dalam waktu dekat Kuwait juga akan membangun gedung yang ketinggiannya di atas 1 kilometer pula. Allah. Mari kita lihat hadis. Dulu mereka miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Rabb. Ini bukti. Siapa yang bisa menolak?
Siapa yang bisa mengatakan tidak? Emang ada di zaman sahabat gedung-gedung tinggi macam itu? Tidak. Emang pernah Arab Saudi kaya? Tidak. Zamannya adalah zaman ini. Ya, Arab menjadi kaya, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Apalagi kota Neom yang direncanakan oleh Muhammad bin Salman selesai 2030, menjadi kota terindah, terhebat, termahal, termewah di seluruh dunia. Itu rencananya Muhammad bin Salman. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin, berikut. Nanti kita isya'nya ditunda kan? Kita azan dulu. Azan, habis itu kita lanjut, begitu ya? Baik, barakallahu fiik. Azan jam berapa? 7:30. Nah, baik. Sebenarnya kalau tidak merepotkan, ada baiknya kalau kita ada whiteboard. Kalau tidak merepotkan, tapi kalau repot ya nggak usah. Baik kaum muslimin. Sekarang Nabi bersabda begini. Pak Ustadz, kalau ada yang bertanya nih, Pak Ustadz, kata Nabi Muhammad SAW, selama di bumi ini masih tersisa satu orang saja yang masih kenal dengan Allah, masih bisa dia melafazkan kalimat Allah, Allah masih mau tunda lagi kiamat itu 40 tahun lagi. Lah Pak Ustadz, kita sekarang jumlahnya 1,7 miliar di muka bumi. Itu kan pertanda lama lagi tuh Pak Ustadz. Jawabannya insya Allah tidak sulit. Jawabannya benar, itu hadis Rasulullah, itu benar. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini, apabila yang satunya sudah muncul, maka yang kedua, ketiga dan seterusnya menyusul dengan cepat. Harazatun manzumatun fi silk, yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'da. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Harazatun manzumatun fi silk, 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan. Yang satu butir marjan, di bagian bawahnya ada lubang, tembus sampai kemari, maka dapat dimasukkan tali ke tengah-tengahnya. Antar satu butir dengan butiran yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Lalu di bagian bawah dikasih simpul. Dikasih simpul. Akhirnya tertahanlah butiran-butiran marjan itu. Tapi iyuqta'u silkun yatba'u ba'duha ba'da. Ketika silik, simpul itu digunting, diputus, apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi Pak? Meluncur enggak butiran tadi yang pertama? Kalau yang pertama sudah meluncur keluar, bagaimana dengan butiran berikutnya? Menyusul? Menyusul. Nyusulnya pakai lambat atau cepat? Cepat. Sep, langsung menyusul yang kedua. Sep, yatsba'u ba'duha ba'da. Sep, 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 sep. Saling susul menyusul dengan cepat. Nah, 10 tanda besar kiamat ini, wahai kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat ini hanya disaksikan oleh umat Nabi Muhammad sampai ke angka yang ke-7 saja. Tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 saja. Adapun tanda yang ke-8, 9, 10, kita semua sudah tidak diizinkan oleh Allah menyaksikan kejadiannya. Tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Bumi gelap gulita, tidak ada satupun cahaya matahari bisa masuk ke bumi. Bahkan kamu dekatkan telapak tanganmu ke wajahmu, lam yakat yaraha, sedikit pun kamu tidak bisa melihat, kamu tidak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Dukhon itu hari pertama, kedua, ketiganya panas, tapi hari berikutnya dingin sekali. Ini yang pertama. Setelah dukhon, paling lama 3 tahun kemudian menyusullah terjadinya tanda besar kiamat yang kedua, lepasnya Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia, keturunan Nabi Adam juga alaihissalam, laki-laki, postur tubuhnya lebih pendek sedikit daripada kalian kata Nabi. Rambutnya keribu, kulitnya begini, dadanya begini, bahunya begini, mereng sedikit, lehernya begini, wajahnya begini, kakinya begini. Rinci Nabi menyebutkan tentang Dajjal ini. Jadi Dajjal adalah manusia, bukan raksasa ya.
Lalu Rasulullah mengatakan kedua bola matanya menyembul seperti hampir keluar habis. 2/3 istilahnya sudah keluar semua. Hanya mata yang sebelah kanan tertutup oleh daging kening yang meleleh. Daging kening ini meleleh, lalu nutupin bola mata yang sudah bergelantung tadi, ditutupin dan ditahan oleh daging kening yang meleleh ini. Ujung daging kening yang meleleh nempel di pipi. Sisa dari yang meleleh tadi bergelantungan seperti dahak atau seperti jengger ayam, menjijikkan. Sementara mata yang sebelah kiri juga sudah nyembul habis. Bergelantung, warnanya berwarna hijau kaca, kata Rasulullah. Antara kedua alisnya, khusus bagi orang beriman yang ketangkap oleh Dajjal, dia bisa membaca kafaro. Walaupun dia nggak pandai bahasa Arab, malah nggak pandai baca Quran, tapi dia bisa membaca itu dengan izin Allah. Kalau orang beriman yang ketangkap, dia bisa membaca kafaro, kafir. Kaum muslimin, Dajjal ini jarak keluarnya dengan Dukhan tadi paling lama hanya 3 tahun. Nah, perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua, setelah Dajjal keluar, seluruh kota-kota di muka bumi pasti dimasuki oleh Dajjal. Hanya 2 kota saja Dajjal diharamkan oleh Allah bisa masuk, Mekah dan Madinah. Dajjal ini mengatraksikan kemampuan di mana menyebabkan seluruh dukun dan ahli sihir satu bumi sujud menyembah Dajjal, mengangkat Dajjal sebagai Tuhan. Seluruh setan satu muka bumi, seluruh jin yang ada yang durhaka kepada Allah satu bumi akan sujud dan juga ikut tunduk kepada Dajjal. Ya Allah, satu bumi Pak setan menyembah dan menjadi pengikut Dajjal. Bapak bisa bayangkan kemampuan Dajjal ini? Ketika dia menunjuk ke arah langit, langit yang sudah lama tidak ada awan, mendadak berkumpullah awan yang tebal dan banyak. Dan dia mengatraksikan kemampuan berikutnya, maka turunlah hujan. Bumi yang sudah retak-retak dan sudah lama mati tumbuh-tumbuhan dan hewannya, maka bumi ini langsung hidup, tumbuh subur, sihir seluruhnya. Rasul mengatakan semua kemampuan Dajjal adalah puncak sihir. Dajjal menunjuk ke arah kuburan. Mana kuburan yang ditunjuknya, orang-orang yang dikuburkan di sana muncul semua. Hidup seluruhnya dalam keadaan utuh seolah belum pernah meninggal. Lalu dia datang pada keluarganya, wahai biniku, wahai suamiku, wahai anakku, ini adalah Tuhan kita. Lihat kami dihidupkannya, ayo kita sembah dia nak. Padahal kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, semua yang dia bangkitkan dari kuburan itu bukanlah manusia yang dulu pernah dikuburkan di sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam bentuk manusia. Nah, yang ngaji aja nih yang dengar ini, yang paham ini hanya orang ngaji. Kebanyakan orang nggak paham, itu betul yakin dia adalah Tuhan. Lihat tuh, orang mati aja bisa dihidupin, ini asli Tuhan. Lalu mereka sujud menyembah Dajjal. Di samping itu, setelah Dukhan, tanda besar kiamat yang pertama, manusia dalam keadaan kekeringan dan kelaparan yang sangat ekstrim. Orang-orang hampir-hampir saja putus asa untuk bertahan hidup. Lah Dajjal datang membawa gunungan makanan, dia bagi-bagi. Sudahlah memperlihatkan kemampuan yang dahsyat, makanan juga dibawa. Air minum sebanyak-banyaknya dibawa, bahkan dari telapak tangan kirinya, kata Rasulullah. Dia akan mengeluarkan air yang sangat besar, sehingga air itu membentuk aliran sungai yang besar dan bening. Luar biasa Pak. Siapa yang tidak percaya kalau itu adalah Tuhan, apalagi orang yang nggak pernah ngaji. Rasul bersabda ketika Dajjal keluar, 2/3 penduduk bumi ini dari kalangan anak cucu Adam akan sujud menyembah Dajjal. 2/3. Dan yang paling banyak dari umatku nanti menjadi penyembah Dajjal adalah kaum wanita, kata Nabi. Makanya kata Nabi SAW, jika Dajjal nanti sampai ke kota kalian, hai umatku, ambil istri kalian, bawa ke dalam rumah, ikat. Ambil anak-anak perempuan kalian, bawa ke dalam rumah, ikat. Ambil saudara-saudara perempuan kalian, bawa masuk ke dalam rumah, ikat. Ambil mak-mak kalian, ibu-ibu kalian, bawa ke dalam rumah, ikat. Tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, dan bacakan di dalam rumah surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 110. Jika ternyata didengar Dajjal masih ada di kota kita, lanjutkan ulang balik baca surah Al-Kahfi. Hanya ini cara untuk selamat dari kuasa Dajjal. Kalau saya hidup
Saat Dajjal itu keluar, kata Rasulullah, sungguh demi Allah, saya yang akan langsung menghadapi Dajjal. Saya yang akan melindungi kalian. Tapi ketika Dajjal nanti keluar dan saya sudah tidak ada pada saat itu, setiap kalian harus menjadi pelindung bagi dirinya masing-masing. Nabi haramkan umatnya, jangan pernah keluar dari rumah-rumah kalian saat Dajjal sampai ke kota kalian. Nanti akan ada seorang lelaki yang merasa sangat yakin, imannya kuat, tidak mungkin dia akan murtad jika berjumpa dengan Dajjal. Maka dia pun keluar dari persembunyiannya, keluar dari rumahnya, berjumpa dengan Dajjal. Saat dia melihat Dajjal, saat dia bertemu dengan Dajjal, Rasul bersabda, menguaplah iman laki-laki itu dari dadanya dan hilanglah iman itu. Lalu dia kafir kepada Allah, dia sujud menyembah Dajjal. Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan negerinya, kotanya, dia tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Seluruh orang yang sujud menyembah Dajjal, maka seluruhnya akan kafir sampai tidak ada cerita akan taubat lagi. Nauzubillah. Makanya Nabi mengajarkan betul, hati-hatilah dengan Dajjal. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Nabi Adam diciptakan sampai kiamat nanti terjadi, tidak ada di muka bumi ini fitnah yang lebih berat, fitnah yang lebih dahsyat, fitnah yang lebih hebat, melainkan fitnahnya Dajjal. Kalau, kata Rasul di hadis yang lain, kalau seandainya semua fitnah-fitnah yang ada di muka bumi ini digabungkan seluruhnya yang pernah diderita dan dialami oleh umat manusia, lalu diadu tanding dengan fitnah ketika Dajjal keluar, pasti seluruh fitnah yang ada di muka bumi kalah oleh hebatnya fitnah Dajjal. Mari kita simak dulu azan Isya. Jadi kaum muslimin, tentang Dajjal ini tanda-tanda tentang kemunculan Dajjal itu serentak bermunculan sekarang, Pak. Kalau Bapak nanti mau buka, di sini ada pembahasan yang detail dan sangat rinci tentang Dajjal. Hadis-hadisnya, dalil-dalilnya, keterangan-keterangan para ulama. Coba nanti dibaca, menjelang Dajjal keluar, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kondisi secara global umatnya adalah sebagai berikut. Pertama, kalian akan menyaksikan berbagai macam kegaduhan, keributan dan kezaliman membungkus bumi di mana-mana. Kedua, terjadi merata di seluruh dunia kaum muslimin. Rasul mengatakan, bila kondisinya sudah demikian, maka ada orang-orang yang demi dunia pada masa itu rela dia mencampakkan agamanya. Paginya dia masih beriman, sorenya dia sudah menjadi kafir menurut Allah. Sorenya dia masih beriman, besok paginya dia sudah kafir menurut Allah. Demi dunia, demi jabatan, demi pangkat, demi keterkenalan dan sebagainya, mereka jadikan agama tergadaikan. Fa idza kana dzaka, kalau zaman seperti itu sudah nampak dan terjadi, fantazirid Dajjal mi yaumihi, tunggulah Dajjal pada saat itu keluar, au min ghadih, atau esoknya Dajjal akan keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya lihat agenda-agenda akhir zaman ini sedang menggiring umat Nabi Muhammad untuk memastikan diri di salah satu belahan ini, Pak. Saya lihat itu di seluruh negara. Kalau Indonesia saya perhatikan sejak pelecehan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51, sejak itu sampai sekarang sedang terbelahlah umat Nabi Muhammad kepada dua belahan besar. Saya berharap semoga semua yang hadir di sini memastikan diri ada di belahan iman. Dan lihat pada kenyataannya sekarang, kondisi orang-orang beriman makin bergerak waktu ke depan itu makin cemerlang imannya. Pengajian di mana-mana marak, masjid di mana-mana mulai penuh, masya Allah. Pesantren sudah sulit untuk menampung santri-santri, Pak, sulit. Pesantren saya saja di Payakumbuh, Pak, masya Allah, muridnya terpaksa diasramakan di kandang kuda darurat. Nggak ada tempat, Pak. Kandang kuda kami sulap dengan triplek, kemudian lah sementara muter-muter baru besok yang mau masuk nggak tahu mau ditaruh di mana. Pesantren-pesantren di Sumatera Barat, dan saya lihat juga di Jawa, saya lihat juga di Jakarta, marak dan sangat ramai, menandakan para orang tua sudah mulai penuh kesadaran. Untuk urusan-urusan agama, orang-orang beriman makin maju ke depan.
makin besar pengorbanan, makin kuat infak dan sedekahnya. Mekah, Madinah juga musim haji dan umrah, Masya Allah kita lihat sekarang ini. Ya, ada geliat iman yang dahsyat. Ini kondisi sekarang. Tapi orang munafik juga ternyata makin terang-terangan menampakkan kemunafikannya. Demi dunia, demi pangkat, demi jabatan, demi fulus. Makin terang-terangan. Iya, terang-terangan. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Kondisi berikutnya menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan marak di mana-mana di seluruh dunia. Ini kemarin di hari Jumat pagi live di TV One saya sampaikan kondisi ini menjelang Dajjal keluar. Di mana-mana di seluruh dunia akan ada upaya-upaya memfasilitasi penyimpangan-penyimpangan seks LGBT di seluruh negara di seluruh dunia. Kita perhatikan bagaimana LGBT difasilitasi. Betul? Bahkan dibuatkan perangkat undang-undang yang melindungi. Ada beberapa negara yang sudah tidak malu-malu lagi terang-terangan menikahkan sesama jenis. Masya Allah. Dan ini bukan hal yang tertutup lagi bagi kita. Dan mereka, kata Rasulullah, tolong dibaca di sini, termasuk di antara para calon-calon pengikut Dajjal. Terkondisikan terlebih dulu kelompok-kelompok LGBT itu. Semoga ada di antara orang-orang LGBT yang entah di mana-mana tempatnya mendengar ini lalu tobat. Karena kalau nggak tobat, Dajjal keluar, insya Allah akan menjadi penyembah Dajjal itu. Dan dia kafir selama-lamanya kepada Allah dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Hati-hati kaum muslimin yang kami muliakan. Banyak fenomena-fenomena ditunjukkan oleh Rasulullah menjelang Dajjal keluar. Nah, sekarang fenomena alam. Dan ini sekali lagi saya katakan hadisnya jelas dari Rasulullah. Hadisnya sahih Imam Muslim yang bercerita adalah Fatimah binti Qais antara dialog Rasulullah dengan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari seorang lelaki beragama Nasrani. Dia adalah seorang kapten kapal. Dia punya 20 awak kapal. Suatu malam Tamim Ad-Dari di tengah laut Yaman, ombak laut menggila, langit gelap, hujan lebat turun, petir menyambar-nyambar, angin sangat kencang. Tamim Ad-Dari dan anak-anak kapalnya tidak mampu mengendalikan kapal, lalu mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Lalu Tamim bercerita, kami menunggu matahari terbit. Ketika hari sudah terang, kami pun turun dari kapal masuk ke dalam pulau itu. Tiba-tiba kami dikagetkan munculnya seekor binatang yang besar, berkaki 4, berbulu tebal, berwarna hitam bulu itu. Saking tebalnya warna bulu binatang itu, kami tidak mampu membedakan mana bagian kepala dan mana bagian pantatnya. Berarti binatang itu tidak punya ekor. Karena kalau punya ekor tentu mudah dibedakan mana kepala, mana pantat. Kami kaget melihat binatang ini dan kami lari. Oh, binatangnya besar. Kami lari. Hanya beberapa langkah binatang ini berhasil menyusul kami. Dan dia berkata, kalian jangan takut kepada saya tidak akan menyakiti kalian. Makin ketakutan kami. Karena dia berbicara dengan bahasa manusia. Kami sangka dia adalah setan betina. Lalu dia mengatakan sekali lagi, saya adalah Al-Jassasah. Saya adalah tukang memata-matai di pulau ini. Saya menunggu sudah begitu lama orang Arab masuk ke dalam pulau ini. Apakah kalian dari Arab? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, benar kami dari Arab. Bagus. Pergilah kalian ke kuil tua sana. Ada seorang lelaki yang sudah lama terikat di pulau itu, di kuil tua itu. Dia ingin mengetahui perkembangan dunia terkini di dunia barat, di dunia Arab. Maka kami pun lari sekencang-kencangnya meninggalkan binatang itu menuju ke tempat yang dia tunjuk. Sesampainya kami di kuil tua itu, mata kami terbelalak, mulut pun menganga. Yang kami saksikan adalah sebuah pemandangan yang tidak pernah ada dalam hidup kami. Seorang lelaki bertubuh gompal dan kuat sedang tergeletak di lantai, diikat dengan rantai yang sangat besar dan berat kedua kakinya. Rantai itu menyambung, mengikat kedua tangannya, dan rantai itu menyambung ke lehernya dan membelenggu lehernya. Dan laki-laki itu berkata, tidak usah takut dengan saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Saya terbelenggu lahir dan batin. Siapa kamu? Kata Tamim Ad-Dari. Tar. Saya jawab. Sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Kamu dari Arab atau dari mana? Tamim menjawab, kami dari Arab. Bagus.
Sudah lama saya menanti-nanti kedatangan orang Arab masuk ke dalam pulau ini. Sudah muncul belum di Arab seorang lelaki Umi ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir namanya Ahmad atau Muhammad? Sudah muncul belum? Maka Tamim menjawab, udah. Sebentar lagi kalau begitu. Lalu dia bertanya, dijawab, dia bertanya, dijawab, dia bertanya, dijawab. Dan pertanyaan terakhir adalah berikut ini. Kalian tahu tidak dengan mata air Zughar? Tamim menjawab, kami tahu persis. Kamu mau tanya apa tentang mata air Zughar? Masih ada airnya enggak sekarang? Masih keluar air enggak? Kami jawab, airnya masih banyak. Penduduk bercocok tanam dan hidup dari air itu. Lihat oleh kalian ya, sebentar lagi mata air itu akan kering, sama sekali tidak ada airnya. Lalu kalian tahu tidak dengan kebun kurma di Baisan? Maka kami menjawab, ya, kami tahu. Apa yang mau engkau tanyakan tentang kebun kurma itu? Apakah kebun kurma itu sekarang masih berbuah? Kami menjawab, buahnya sangat banyak, saat ini sangat lebat. Lihat oleh kalian ya, sebentar lagi buahnya akan berhenti sama sekali. Dan kalian tahu tidak dengan Danau Tiberias? Kalian tahu tidak dengan Danau Tiberias? Kami menjawab, kami tahu persis dengan Danau Tiberias. Apanya yang ingin engkau tanyakan? Laki-laki yang terikat itu berkata, airnya sudah susut atau masih banyak? Airnya masih banyak, tidak kurang sedikit pun. Lihat, sebentar lagi ya, airnya akan susut sehingga ketika tinggal sedikit, baru saat itu saya keluar lepas dan bebas. Saya akan kelilingi seluruh muka bumi ini. Saya akan masuki seluruh kota-kota yang ada di muka bumi. Hanya 2 kota saja yang Allah haramkan saya memasukinya, Makkah dan Tibah. Saya akan kuasai dunia dan saya akan jadikan penduduk bumi menyembah saya. Maka setelah Tamim selesai, dia naik balik ke atas kapal, kembali ke Arab. Dia bertemu dengan Nabi Muhammad, menyatakan Islamnya. Dan Nabi menyuruh para sahabat kumpul. Dan Nabi berkata, ketahuilah oleh kalian, lelaki yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari di tengah pulau laut Yaman itu, dialah Dajjal, kata Rasulullah. Laki-laki itu adalah Dajjal. Ketahuilah oleh kalian 2 kota yang tidak bisa dimasukinya, baik fisiknya, baik kesaktiannya, baik bala tentaranya, Mekah dan Tibah. Ketahuilah Tibah itu adalah Madinah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang kami muliakan, 3 tanda alam yang tadi disebutnya seluruhnya ada di negeri Syam. Dan mari saya jelaskan satu persatu. Kebun kurma Baisan itu letaknya di Yordania, Pak, perbatasan dengan Palestina. Kebun kurmanya lebat, buahnya bagus. Tapi ketahuilah bahwa sudah masuk 8 tahun dari sekarang, buahnya menjadi rusak dan